dengan saya, kita dalam pembelajaran ekonomi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah ekonomi dan sejarah akuntansi. Di situ kita nampak dan kita bisa pahami tentang bagaimana perkembangan akuntansi awalnya dan bagaimana perkembangan di Indonesia. Dan anak-anak, saya ucapkan terima kasih karena kemarin sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini pembelajaran kita pada topik yang akan kita bahas adalah bidang-bidang akuntansi. Kenapa ini Bapak sampaikan? Biar kita paham bahwa akuntansi itu mempunyai ruang lingkup yang cukup besar. Ada 12 bidang akuntansi yang akan kita bahas pada hari ini, yang semuanya itu memberikan gambaran kepada kita bahwa akuntansi punya cakupan-cakupan yang khusus dan luas. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, mari kita buka bukunya halaman 16 sampai dengan halaman 19 sebagai dasar pembahasan pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas pembahasan ini untuk selanjutnya. Baik pelajar sekalian, yang pertama dalam bidang akuntansi yang kita kenal dengan istilah financial accounting atau laporan keuangan. Laporan keuangan atau istilah lain dengan akuntansi keuangan menyajikan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai kepada proses pelaporan dalam laporan keuangan, dan biasanya ditangani bagian keuangan. Yang kedua adalah manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kebijakan perusahaan dalam rangkaian memberdayakan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan potensi perusahaan. Jadi bukan menghitung angka-angka, tapi hanya bersifat kebijakan saja. Dan kemudian diterjemahkan oleh financial accounting dalam sebuah rangkaian laporan keuangan. Yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Cost accounting berfungsi membuat sebuah anggaran, proses perencanaan, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka aktivitas perusahaan dalam proses produksi, proses distribusi, maupun proses pemberdayaan sumber daya yang ada. Jadi, cost accounting menghitung seluruh biaya-biaya yang ada dalam sebuah rangkaian biaya yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi pajak atau tax accounting. Akuntansi pajak ini fungsinya adalah menghitung nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karenanya harus selektif dan teliti agar nilai yang dibayarkan itu sesuai dengan apa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebagai kewajiban kepada pemerintah. Baik, yang kelima adalah auditing atau akuntansi pemeriksaan. Ada dua kelompok akuntansi pemeriksaan, ada internal auditing maupun external auditing. Internal auditing ini memeriksa seluruh laporan keuangan yang disajikan oleh financial accounting dalam upaya bagaimana laporan itu sudah meyakinkan atau belum meyakinkan pengguna laporan keuangan. Ada titik kesalahan maupun titik kebenaran, maka harus diperiksa oleh internal auditor. Sedangkan external auditor berada di luar perusahaan dan fungsinya hanya memberikan legalitas tentang laporan keuangan apabila digunakan untuk pihak-pihak lain, baik untuk peminjaman maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Yang keenam adalah budgetary accounting atau akuntansi anggaran.
Ada perbedaan antara budgetary accounting dengan cost accounting. Kalau budgetary accounting ini bersifat proses planning anggaran, perencanaan anggaran ke depan dalam rangka hal-hal yang harus dibutuhkan. Sementara cost accounting ini bersifat realita atau kenyataan yang ada atau biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan. Jadi perlu diingat bahwasanya akuntansi anggaran ini hampir sama dengan cost accounting, cuman cost accounting berkaitan dengan hal yang sifatnya jangka panjang dan pengawasan anggaran yang ada. Yang ketujuh adalah government accounting atau akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan biasa berada di lembaga-lembaga pemerintah. Apa tugasnya? Akuntansi pemerintahan menyajikan seluruh informasi-informasi yang bersifat data-data akuntansi yang berkaitan dengan administratif dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus sebagai mengatur sirkulasi keuangan dan penganggaran negara serta pengeluaran negara. Baik, yang kedelapan adalah education accounting, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan memiliki tugas dalam hal di bidang pendidikan. Bagaimana menerjemahkan akuntansi itu ke anak-anak didik, mahasiswa, dan peserta didik lainnya. Yang selanjutnya sebagai upaya melakukan penelitian tentang akuntansi sekaligus berfungsi menyusun kurikulum pendidikan atau hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan ilmu akuntansi. Ini tugasnya yang dilakukan oleh seorang guru maupun dosen. Baik, pelajar sekalian, yang kesembilan adalah accounting system. Accounting system atau sistem akuntansi merupakan sebuah rangkaian bidang akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana mengatur sistem akuntansi perusahaan sebaik mungkin sehingga bisa digunakan oleh seluruh komponen baik karyawan, pimpinan maupun eksternal orang-orang yang di luar perusahaan sekaligus dalam rangka mempercepat dalam proses pengambilan keputusan karena ini berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Satu hal yang baru-baru ini kita dengarkan pengembangan akuntansi dalam program MyUp Accounting di mana proses penyusunan akuntansi bisa langsung menggunakan komputerisasi. Secara otomatis dari proses transaksi bisa langsung muncul laporan keuangan secara langsung. Itu rangkaian dari bagaimana menyusun sistem akuntansi sebaik-baik mungkin. Baik, yang ke-10 adalah international accounting atau akuntansi internasional. Anak-anak sekalian, bahwasanya dengan proses pengembangan akuntansi yang ada dan proses munculnya sistem akuntansi, ada pengakuan secara internasional tentang pelaksanaan sistem akuntansi yang dilakukan oleh seluruh negara. Jadi, ada kesepakatan secara internasional bagaimana menyusun akuntansi dengan sebaik-baiknya. Artinya, apabila muncul perusahaan-perusahaan asing di negara kita, maka sistem akuntansi yang dicantumkan adalah dengan menggunakan international accounting. Tujuannya adalah ada pengakuan secara internasional tentang laporan-laporan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Oleh karenanya, anak sekalian, kita nggak usah ragu tentang akuntansi. Bahwasanya akuntansi secara internasional ada pengakuan. Karena itu bukti dalam mengatur transaksi perdagangan internasional antara satu negara dengan negara yang lain. Baik, yang ke-11 adalah akuntansi publik. Akuntansi publik biasanya muncul dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai upaya pengawasan lembaga-lembaga pemerintah yang ada sebagai kontrol sosial. Apakah pemerintah sudah menjalankan laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-12 adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan akurasi informasi-informasi yang diberikan oleh
seluruh lembaga, perusahaan swasta maupun pemerintah dalam pengembangan akuntansi secara baik dan menyeluruh agar masyarakat mampu menerjemahkan dan membaca akuntansi yang ada yang dipaparkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Anak-anak sekalian yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik pada hari ini, inti dari pembelajaran kita bahwa kajian akuntansi meliputi banyak hal yang dituangkan dalam bidang-bidang akuntansi. Masing-masing bidang akan mempengaruhi dengan bidang yang lain. Masing-masing bidang tidak akan bisa berdiri sendiri, tapi saling menyokong. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan proses penyajian laporan keuangan dengan baik dan optimal, sehingga mampu dibaca dengan seluruh pemakai laporan keuangan. Baik anak-anak sekalian, untuk memperdalam materi, Anda dapat kerjakan tugas halaman 27 khusus untuk nomor 15 sampai dengan nomor 20. Terima kasih anak-anak sekalian, jumpa lagi minggu depan pada materi tentang persamaan dasar akuntansi. Saya yakin dan percaya materi ke depan akan lebih seru dan lebih semangat. Dan harapan Bapak, kita tetap optimis, kita tetap semangat, jaga kesehatan, berpikir positif untuk menuju hasil yang maksimal. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan.